Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram asy-syaikh bidhikr al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a subha summa jalasa fi hilqatil ilmi fayu'tihillahu bi arba'ati asya. Al awwalu nurun fil wajhi wasani nurun fi qalbi wa nurun fil qabri wa yu'tihillah rizqan halalan wa khaffafa Allah lahu bis-sirat. Wa qala al-ulama bisair. Ayo urang salawatan. Mari kita baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fakuluman bi ghairil ilmi ya'malu amalu madrudatun la tuqbalu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita langsung duduk di majlis hilqatil ilmi. Ini merupakan sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi posisinya, derajatnya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nikmat yang diberikan oleh Allah yang paling tinggi ketika kita sudah sholat berjamaah, kita duduk langsung dalam rangka yaitu tujuan menuntut ilmu. Maka disinilah orang-orang yang akan mendapatkan anugerah 4 perkara. 4 perkara. Ntar kita bahas. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang saya hormati wabil khusus imam kita, Masya Allah tadi saya dengar dulu indah merdu banget suaranya. Ketua Yayasan Pak Haji Abdurrahman As-Siddiqiyah, Ketua Yayasan As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita doakan imam kita ini diberikan umur panjang, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada MC, alhamdulillah ya, Bang Mamat, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan pula. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga Ketua Musola yang saya hormati Bapak Yusuf beserta jajarannya. Begitu juga kepada aparatur pemerintah, Bapak RT Samin, mungkin terus para sepuh. Mudah-mudahan para sepuh ini, kalau bahasa Banten mah ini paku-pakunya, ya paku Banten, ayat sepuh Abu Yadumyati, ayat kokolot, nya lamun taya kokolot cina eta, mohon. Jadi cek bahasa Sunda mah lamun teu aya kokolot ieu budaya bubar. Tidak ada penerus generasi budaya. Makanya kita doain nih sepuh-sepuh kita terus diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur panjang Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal, sehingga adat budaya kita tidak hilang. Hilangnya sepuh terkadang hilangnya budaya. Mudah-mudahan. Begitu juga tidak lupa kepada semua jamaah Musola As-Siddiqiyah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar kata Pak Imam, tahlilnya, zikirnya itu ingat kepada tarekat saya. Saya punya tarekat Qadiriyah wa Sabandiyah dari Suryalaya, juga tarekat Sadiliyah. Ketika kita mengucapin la ilaha illallah, maka dalam hati la muharrika illallah. Tidak ada yang menggerakkan semuanya perkara apapun terkecuali digerakkan oleh Allah. Kita duduk di sini digerakkan oleh Allah. Cek bahasa Sunda tekadkeun ku anjeun. Setiap perkara gerakan itu adalah gerakan Allah. Ulah diaku kurang, jangan diaku sama kita. Ini sedikit kita bahas tauhid ya, supaya kita ini benar-benar nyampe hati kita sama Allah. Kalau ibadah, kata Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita sholat pengen benar? Ente datang aja kepada ahli tasawuf kalau pengen sholat ente benar di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa kepada ahli tasawuf? Karena ahli tasawuf tidak mengaku gerakannya gerakan jin, karena sudah ada la muharrika illallah. Tidak ada gerakan apapun terkecuali dari gerakan Allah Subhanahu. Apapun semuanya, mau kita rizki, mau nyari apa, mau nyari urusan dunia, kita muamalah, kasar, ibadah, itu semua gerakan-gerakan Allah. Nah,
cek akan menanam guru saya tekankeun sadayana eta gerakan Gusti ulah diaku jangan sampai diaku sama kita. Nah, kalau kita bahas ikamanya bahasanya gitu kabina-bina jasa awalnya ngerti bu jadi cek bahasa hikam tasawuf jenah kumaha jenah bu bagaimana bu kata Imam Athaillah gitu kata Imam Athaillah itu wujudu kadambun merasa diri ada itu adalah dosa mengaku ada itu saya yang ngerjain semua apapun kerjaan saya milik saya kata Imam Athaillah itu dosa maka jangan diaku kita mah tidak ada yang ada hanya wujud dan Gusti Allah gitu. Wujud kadapun wala yuqasu bidin akhar kalau kau merasa ada maka itu adalah syirik dosa besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Supaya kita mantap pada pagi hari ini kita mentang hanya kepada Allah. La maksuda ilallah tekadkan sekarang kita tidak ada tujuan ingin nyampe kepada Allah. La maksuda ilallah wala matlubain tidak ada yang saya tuju, tidak ada yang saya inginkan, hanya ingin kepada Allah. Baru usul namanya nyampe kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi fadilah kita ini. Ini fadilah yang sangat besar buntah ya dokter. Makanya kepada panitia nih pada Pak Maman semuanya panitia Asyidikia termasuk guru kita istiqomahkan. Karena itu adalah fadilah yang paling besar kata Abu Ilum Yatimah tarekat aimah, tarekat ngaji. Jadi tarekat yang paling disenangi oleh Allah ngaji. Apalagi ibadah subuh ngaji urang yang ngaji. Cek kanjeng Nabi Muhammad man jama'a salata summa jalasa fihil qatil ilmi. Siapa orang yang sudah salat subuh berjamaah summa jalasa fihil qatil ilmi terus mereka duduk di dalam majlis ilmu yu'tihillahu arba'ata asya itu akan diberikan 4 perkara Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nurun bil qalbi akan diberikan cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu terangkan. Ini adalah suatu anugerah yang terbesar. Batur malalieur mikiran dunia urama hate kan. So, anu teu kanjeng Bu. Hari isukan baru besok saya kerja apa ini? Banyak urusanan anak mau masuk sekolah, udah beli seragam, beli sepatu, aduh laliur dokterannya mah, yang kagak ngajuan pasti di liur. So, lamun orang yang liur, kalau kita pengen liur selama-lamanya usah ngaji. Tapi kalau pengen kita senang dunia akhirat, senang kepada Allah, senang kepada Nabi Muhammad, ada harapan kita kepada Allah, maka duduk di majelis taklim. Itu satu, nurun bil qalbi. Yang kedua, Bu, orang yang senantiasa duduk di majelis taklim sesudah sholat subuh berjamaah, nurun bil kubri. Boleh mau disebut kubri, mau kobri, terserah itu bahasa sorok. Itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Jadi ibu-ibu ya, ibu kalau pengen terang, kuburan gak usah bawa lampu, kuburan. Ya, gak usah bawa lampu, Bu. Istiqomahkan ngaji subuh terus. Maka kita akan diterangkan kuburan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ya Bu ya, gelap gulita sendirian, sepi. Ya, kagak ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Ada. Jadi memang ada sebagian pendapat
Ini ntar ibu-ibu kalau senantiasa ngaji subuh itu ada seorang laki-laki yang sangat wangi, ganteng, nemenin ibu di alam kubur. Ini amalan sholat subuh sesudah berjamaah ngaji, dia menjelma menjadi orang yang ganteng, nemenin ibu pakai minyak wangi-wangi. Kata Buya Uci begini, kuburan itu ramai, tergantung amal kita di dunia. Rajin sedekah, maka sedekah itu akan menjelma menjadi orang yang cantik bagi bapak. Ditemani udah wangi, masya Allah, luar biasa. Makanya saya senang banget. Ini baru saya ngeliat pengajian semangat ini gitu. Mudah-mudahan istiqomah. Terus yang keempat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yu'tillah rizqan halalan thayyiban. Orang yang senantiasa duduk di majelis taklim sesudah sholat subuh akan diberikan rezeki yang halal oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin kan Bu? Ya bapak-bapak mah kadang-kadang gawe eta males. Ya. Punten ya Bapak. Walaupun pengangguran ibu ngaji dikasih rezeki bapak yang hal enak kata bapak, gua gak usah ngaji, gak usah kerja, dah mendingan gua tidur beri ngaji, yang penting dapat duit halal rezeki. Ya salah juga ya, harus kerja. Itu. Tapi kalau kita lihat ketahui dosen bagi Imam Ghazali pernah ditanya, ya Syekh, atajidu rizqo bitolak, apakah akan datang rezeki dengan saya kerja? Oh ya, kusuk ditolak, atau duit ini akan hilang kalau saya kagak kerja. Ini lari ke hakikat ya, bukan syariat ya. Nah, jangan dipotong di videonya, ntar dia sesat lagi. Jadi kata Imam Ghazali, tidak begitu. Kalau rizki itu walaupun ente kerja dari pagi sampai malam, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, tuh jalan balik, bener gitu. Kayak dengan dunia yang benghar, pengen kerja, pengen banyak duit, pengen banyak mobil, itu kerja ya pengen kaya Bu, berkereta kaya, pengen kaya. Iya, ya minimal apa, semobil, Pajero gitu pengen. Itu kerja dari pagi sampai malam. Bagaimana kata Imam Ghazali? Apakah akan datang bertambah rezeki saya? Kata muridnya. Jawab Imam Ghazali, tidak begitu. Walaupun ente kerja dari pagi sampai malam, tetap rezeki mah tidak akan bertambah. Atau enak saya pengangguran, kata bapak-bapak lah, gak usah kerja, entar dulu. Gitu. Terus walaupun ente tidur itu tidak akan mengurangi rezeki lantaran dari Allah Subhanahu nggak kerja. Maka muridnya bertanya, lima ada ya Syekh, kenapa begitu? Li'annahu, kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya rezeki muqaddarun, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa muqassamun, sudah dibagi sekian wa muaqqatun, dan sudah di waktu-waktu. Rezeki Jamal hari ini minum air, sudah nggak bisa dirubah lagi. Airnya air putih. Apa ini? Kopi, udah. Saya pengen susu, nggak bisa. Karena sudah takdirnya dari Lauhi Mahfuz. 1000 tahun Lauhi Mahfuz itu sudah dibagikan rezeki untuk hamba-hamba Allah. Nggak bisa. Nggak berkurang. Terus bagaimana kerja? Apa sih itu kerja kalau begitu? Saya kerja. Nah di sini Bu, Pak, punten, urang gawe teh jeung naon? Itu teh kerja, adapun imma muammalatun yadhirus subah wal iqab. Kerja untuk menggembirakan kita masuk surga, dapat pahala, dan untuk kita mendapatkan siksa. Kalau kerjanya halal, terus sholat waktu sholat, langsung sholat zuhur, itu baru dia akan mendapatkan kerjanya berpahala. Terus kalau kerjanya nyolong,
kagak sholat itu walaupun dapat rezeki itu mah dapat siksa. Itu rezeki dari Allah, cuma tak begitu. Ada yang kerjanya masuk surga, ada yang kerjanya itu disiksa oleh Allah. Kerja mulu pas duhur, tak dulu. Pas sholat jam berapa sholat coba? Jam 3 sholat duhur jam 3 bu, baru jam 3 sholat duhur asar. Kata dia, perasaan barusan tadi udah sholat lagi baik. Barusan 5 menit sholat, ya entek ke sholatnya lambat. Kadang ini cepet amat waktu katanya nih, aneh saya mah. Baru sholat tuh udah asar lagi baik. Aduh, masya Allah kadang-kadang begitu. Ya, nah itu kerja begitu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kitab Ihya terangkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita masa bu entah puyeng lah masa rezeki mah. Ya, masa rezeki mah jangan puyeng. Yang penting hati kita senang bersyukur kepada Allah. Pokoknya mah mau punya duit mau kagak punya duit ngaji mah tetap ngaji. Mau punya utang mau kagak bodoh amat, yang penting saya ngaji. Dan juga dibayar sama suami. Iya bu, pada ibu mah kadang-kadang kan sok iya baik dah, non karena tukang kosmetik segala naon bangga, catat terhadap suami ini bayar tak? Gitu ya. Yang terakhir ibu, yang terakhir nih. Orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat subuh berjamaah terus dia di majlis taklim, khafafallahu bis sirat, akan dimudahkan ketika kita menyeberang siratal mustaqim. Di sini nih kita masya Allah bu. Ya, di sirat ini masya Allah pakai luar biasa ibu. Ada 7 makom yang akan harus kita ditanya. Bahkan satu riwayat ketika nyebrang siratal mustaqim ibu ya, masya Allah beri jasa. Pertama ditanya orang tes 1000 tahun, yang pertama 1000 tahun kita ditanya tuh apa namanya, dari makom pertama ditanya tentang tauhid kita. Sama ketika di kuburan, siapa pangeran anjir, siapa Tuhanmu. Terus kenal dari siapa kamu punya Tuhan namanya Allah. Kalau kita masih bertaklid dari guru saya, maka batal. Jawabnya itu bukan jawaban yang benar. Misalkan ibu di punten ditaros, Jenab, ada ngaran Jenab di sini bu? Mudah-mudahannya. Jenab, kamu dulu di dunia beribadah kepada aku. Kamu siapa? Mengitikadkan kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhan saya. Kata Ki Jena. Terus tahu dari mana kamu ini bahwa saya Allah itu Tuhan kamu? Maka kalau menjawab begini dari guru saya, maka batal imannya. Jadi ngaran iman mah ulah dipakai perantara ka makhluk nih. Yang benar bagaimana? Ketika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Dari siapa kamu tahu? Jawab oleh kita di akhirat kayak apalkeun dia. Apalin. Kamu salah. Ya. Jawab, Gusti, saya tahu Tuhanku adalah Engkau. Hati saya meyakini tanpa sedikit pun keraguan. Beriktikad hati saya bahwa Engkau adalah Tuhanku. Tuh. Eta karena iman tanpa taklid disebut iman iman anu sampurna ka Gusti Allah. Itu ulah di guru saya masih taklid ka makhluk. Ngaran iman mah harus langsung dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjawab begitu bu, itu yang sudah biasa setiap harinya tadi la muharrikun illallah. Duduk saya Allah. Minum bu bisa diitikadkan. Ya. Contoh nih orang yang tauhid, yang menggerakkan Gusti, yang ngasih air ini Allah, masya Allah.
Yang pengen minum yang angkat ini adalah Gusti Allah. Yang merasakan kita. Misalkan Bu. Menikmat, ngegelir ya karena dikorok. Eta teh diberi nikmat Gusti. Nah, kalau kita itikad begitu Bu, tiap hari, maka kita akan terbebas, lulus untuk menjawab pertanyaan Gusti. Di kuburan lupa ditanya di kuburan ya. Man rabbuka, jahit man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Tuh, Masya Allah. Ditanya ke malaikat. Tapi kalau udah ada hari hakikat, mah udah ada hakikat Bu. Man rabbuka, ditanya lagi malaikat. Saya tanya sama ente, siapa Tuhan ente? Bahwa Tuhan kamu sama Tuhan saya adalah Gusti. Kenapa? Saya mah tiap hari menyebut nama Allah. Tiap detik saya ingat sama Allah. Ente ingat kagak? Atau kabut malaikat ke Bu? Itu yang setiap hari ingat sama Allah, digerakkan oleh Allah, sehingga bersyukur Gusti, alhamdulillah Allah, Gusti saya. Ya duduk dan didudukkan ke Gusti Allah. Maka ketika sholat Bu, cek fikih, kata fikih, sholat itu tidak sah kalau tidak dengan rukun dan syarat. Ketika Allah dituntut orang, nuntut kita, kamu sholat kamu tidak sah, benar. Tapi orang teh hakikat Gusti, saya mah urusan sah dan tidaknya tergantung anjen Gusti. Saya mah sudah diberi sujud oleh Allah, oleh Engkau, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, nikmat yang tidak ada bandingannya ketika saya disujudkan oleh Engkau kepada Allah Subhanahu. Hakikat dipikar resep, dipikar cinta ke Gusti Allah. Makanya tidak ada yang lipat sekarang nih Gusti, alhamdulillah saya disolatkan. Gusti, alhamdulillah saya sudah disujud. Sujudkan Allah, eta innallaha yuhibbul mutawakkil. Fatawakkalna ilaika. Saya tawakal kepadamu ya Allah, apapun salah atau tidak saya tawakal kepada Allah. Fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Engkau cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Tapi tetap kudu ngaji ilmu iki rukun salatna benarkan. Ya, terus batal salatnya benarkan, rukun dan syaratnya harus tahu. Salat juga harus tahu apanya salat Bu. Masya Allah, tadi dia orang Bu ya. Urang cek dina Fathul Muin ari salat eta kita harus tahu nih Bu, karena ada kaidah tadi yang kita baca, fakuluman amalu bi ghairil ilmi ya'malu a'malu maddudatun la tuqbalu. Ini kaidah fikih, tetap orang kedah harus mencari ilmu fikih. Setiap orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Rukun sholatnya harus tahu, wudunya di mana, batasannya harus tahu. Dan ada guru kita, ya guru-guru kita tuh Masya Allah, kata Pak Mamat tuh, ahli-ahli fikihnya Masya Allah, harus dikejar fikih dulu, syariat dulu, benarkan. Cara takbir kumaha, cara berwudu kumaha, ya Bu. Terus cara kosdu tahu lain aku cara sidakap ya bapak-bapak kudu kumaha, ibu-ibu mah kudu dikikin beta. Tapi lamun bapak-bapak mah kudu kumaha, dikeun da ieu na dikeun ceu Imam Syafi'i. Cekal penggelangan leungeun dua jari di dieu Imam Syafi'i. Nandakeun urang teh tauhid ka Allah jeung ka Rasulullah. Tah, urang kudu bilang keur kosdu tauhid tah, keur takbirna ieu teh jempol harus dikali di bawah Allah. Akbar takbir teh kumaha Imam Syafi'i kaidahna niat itu bi qalbi la ba'daha bi takbir la ba'daha wala qablaha. Niat itu di dalam ketika mengucapkan takbir, la qablaha wala ba'da, tidak boleh sebelum takbir, tidak boleh sesudah takbir. Berankeun tah Allah. Nah teh kita ngomong saya salat maghrib 3 rakaat wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Barengin tamu corona, barengin Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar. Allah ini menafsir Allah makruh. Kalau tangan dulu Allahu Akbar makruh. Paling
kalau niatnya Allah ini mau sini Allah saya niat sholat itu batal. Cek imam sama itu batal. Kalau tangan sudah di sini sudah tutup niatnya dalam hati. Kalau masih ini Allahu Akbar saya niat sholat maghrib batal. Kagak sah sholatnya lah qablaha wala ba'daha. Niat itu pas mukoran dalam takbir, tidak boleh awalnya dan tidak boleh di akhir. Dalam kitab Safinah. Ya, osok ngaji Safinah Bu. Sering kan ngaji Safinah Bu? Sering ngaji Safinah. Bikinnya benerin, masya Allah. Kita harus tahu ta'rif sholat. Ya, ta'rif sholat. Cek syariat kita tes sholat itu adalah apa cek hukum syara dalam kitab Fathul Mu'in as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mahsusatun muqtatatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Nih Bu, urang kudu tahu ya bejakeun kana urang ya kasih tahu anak-anak kita nah sholat cek hukum salama apa? Cek ilmu syara' mah yaitu beberapa ucapan dan pekerjaan yang tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan ucapan sah. Eta kudu terang, harus tahu. Ini Pak mau kemana Pak? Mau sholat itu apaan sih? Kagak tahu, yang penting saya sujud. Ya, minimal jauhnya begini. Cek istilah as-sholatu du'a. Sholat itu berdoa kepada. Kalau kita ditanya ibu-ibu, bapak-bapak ditanya sama anak kita, Bu mau mana? Mau sholat. Sholat itu apa sih Bu? Jawab sama kita, doa. Sholat itu berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita yang penting tahu tuh sholat mah sujud ada sholat dah, yang penting duduk masjid. Ya, ini di sini tadi kita harus tahu. Cuma awas ketika intikot tadi intikot sholat hakikatnya mah kita disolatin sama Allah. Majaznya mah majanya kita yang ngerja. Cuma jangan salah persepsi pun tadi ya. Ketika ditanya, Pak dari mana? Jangan jawab saya sudah disolatkan sama Allah, gak boleh. Ya, jawab aja saya mah sudah sholat. Tapi dalam hati saya mah alhamdulillah sudah disolatkan sama Allah. Karena kitab dalam kalam mantik Johar Maknun badai bayan sumal majaju wal guna aglagu min tasrihin aw haqiqatin kadazukin. Sumal majaju, ketika engkau ngomongkan majaz itu ablagu lebih baik daripada tasyrih atau haqiqatin, daripada ngomongin hakikat. Misalkan ya bapak-bapak habis ini macul di sawah, macul. Ya masa saya masih kebun, suka macul Bu. Pas begitu kaki kita kepacul, peletok aja, masya Allah, kepacul. Tapi kagak mau saya mah janganlah. Gitu. Ditanya, Man, kenapa itu kaki? Jangan dijawab, ya dipacul sama Allah. Kagak boleh. Saya ini kaki kepacul tangan saya. Hakikatnya yang manculin Gusti Allah. Omongin majaznya, jangan diomongin hakikatnya. Gitu. Contoh, kita dapat duit, dapat rezeki dari atasan kita, Pak, itu dapat dari mana duit? Jangan dari Allah. Ya, saya dikasih duit dari Pak hakikat hati ngomong dapat dari Allah Subhanahu. Nah, itu namanya menggabungkan antara syariat dengan hakikat, akan timbul makrifat usul kepada Allah. Nah, di sisi Allah. Jadi tidak ada lagi amalan terkecuali engkau dimanapun berada, tekadkan semua adalah gerakan Allah. Majazkan, ucapkan makhluk anu bekerja. Ucapkan makhluk anu bekerja, tekadkan anu menggerakkan Gusti Allah. Tak eta jelema anu sampurna di mata Allah Subhanahu. Sok salamat di memenangi sok Bapak gitu. Mau husnul khotimah, lamun urang eling terus ka Gusti Allah. Gerakan Gusti Allah. Alhamdulillah. Baik. Sakit begitu banyak. Apa tuh Kiai? Ustaz? Bu, mohon maaf ya kalau bahasa saya campur ya. As bahasa Sunda saya rekonek seieu kali-kali itu lah. Ting mengaji udah banyak.
mudah-mudahan orang dipasiat syafaat ummah ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu panginten usikum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa sallallahu khairat. Allah sallallahu alaihi wasallam khairat. Allahumma bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa qina bit taqwa wa zayyana bil afiyah. Subhanallah wa ta'ala. Assalam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah baru saja